Berawal pada tahun 1526 hingga 1813, Kesultanan Banten yang didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin sekaligus menjadi pemimpin pertama pada kerajaan Islam tersebut membangun Masjid Agung Banten yang begitu kokoh. Selain itu, Sultan Maulana Hasanuddin juga membangun Keraton Serosowan sebagai istana kesultanan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat kota. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa dengan kepemimpinannya yang begitu cerdas. Saat itu, Kesultanan Banten aktif menjaga hubungan baik dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai kerajaan di sekitar Nusantara hingga negara lain di luar Nusantara. Pasukan militer begitu kuat hingga disegani oleh Kompeni Belanda, dan pelabuhan Banten menjadi pelabuhan internasional, sehingga perekonomian begitu maju pesat. Hal ini merupakan bukti sejarah bahwa pada masa lampau, Banten sangat begitu berjaya. Saat ini, kawasan Kesultanan Banten menjadi kawasan wisata religi dengan nilai sejarah yang begitu kuat. Masih tertinggal sisa-sisa peninggalan bangunan, mulai dari Masjid Agung Banten, Keraton Serosowan, Situs Kasikardi, Benteng Spelwijk, Vihara Apollo Kiteswara, Keraton Kaibon, hingga Masjid Pacinan Tinggi. Pada masa kepemimpinan Gubernur Banten Bapak Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Bapak Andika Asirumi, situs Kesultanan Banten lama mulai lebih diperhatikan dan dilakukan revitalisasi. Lokasi yang kumuh, jorok, dan tidak tertata akan diubah menjadi tempat yang begitu indah, nyaman, dan menarik. Saya ingin bangun suasana wisata religi yang memang islami, modern, dan juga bisa kita promosikan. Pada tahun 2018, kawasan Kesultanan Banten mulai memasuki tahap pembangunan pertama. Saat ini, Masjid Agung Banten, Keraton Serosowan, dan kawasan sekitarnya telah selesai proses pembangunan dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Makanya saya bilang pada waktu saya hadir di sini bersama Pak Andika yang kita bersama-sama mensilakan ini. Jangan halangi saya Bapak. Dan hari ini kita patrikan dalam diri kita semangat dengan semangat tekad yang kuat. Ayo kita bangun Banten. Ayo kita bangun Banten. Hari ini tidak besok. Hari ini kita semangat dan bersama. Tetapi, pembangunan masih belum berakhir. Tahun ini, kawasan Kesultanan Banten akan melanjutkan renovasi pada beberapa titik, mulai dari Keraton Kaibon, Masjid Pacinan Tinggi, dan Benteng Spelwijk. Keraton Kaibon, salah satu bangunan cagar budaya yang menyimpan cerita masa Kesultanan Banten. Keraton ini dibangun untuk Ratu Aisyah, ibunda dari Sultan Banten ke-21 Sultan Safiuddin. Pada saat itu, Sultan Safiuddin masih sangat muda, berumur 5 tahun. Pada tahun ini, Keraton Kaibon akan dilakukan pembangunan agar lebih indah. Kawasan Keraton Kaibon akan dihiasi dengan taman yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Selain itu, akan dilakukan penataan pada bagian kanal agar terlihat rapi dan bersih. Rencana pembangunan berikutnya pada tahun ini adalah Masjid Pacinan Tinggi. Dahulu, daerah sekitar Masjid Pacinan Tinggi merupakan kawasan perdagangan yang didominasi oleh pedagang Cina dan bertempat tinggal di daerah ini pada masa Sultan Maulana Hasanuddin. Masjid Pacinan Tinggi akan dilakukan penataan agar daerah ini terlihat lebih menarik dan nyaman untuk dinikmati masyarakat. Terdapat gazebo dan plaza yang akan menghiasi kawasan ini. Pembangunan selanjutnya pada Benteng Spelwijk yang dahulu dibangun untuk mengantisipasi serangan rakyat Banten, khususnya pengikut Sultan Ageng Tirtayasa. Benteng Spelwijk dibangun karena ketakutan bangsa Belanda kepada kerajaan Banten yang memiliki kota pelabuhan besar dan ingin diperebut oleh Belanda. Saat ini, banyak masyarakat sekitar yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai pada tempatnya, sehingga tempat ini terlihat tidak terurus dan tak tertata dengan baik. Sama seperti Keraton Kaibon dan Masjid Pacinan Tinggi, tahun ini Benteng Spelwijk juga akan dilakukan pembangunan. Berbagai penataan akan dilakukan untuk mempercantik lokasi ini, seperti pembangunan taman, plaza,
hingga gazebo. Bersama, kita mengembalikan kejayaan Banten seperti masa kesultanan dahulu. Tidak hanya sekedar monumen sejarah, tetapi diharapkan dapat menjadi kebanggaan identitas masyarakat Banten dan bentuk penghargaan kepada pemimpin dahulu yang telah berjasa pada daerah yang kita cintai ini. Ayo bersama kita membangun Banten.